Pagi hari ini kita datang. Waktu Tuhan berkata, mari apakah engkau akan datang? Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang membuat kita akan mengerti bahwa setiap ajakan Tuhan adalah kemenangan buat kita. Akan kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Mari kita buka sama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja 8 ayat yang kedua. Saudara yang baru bergabung, mari kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan selalu mengajak kita datang sama Tuhan. Apakah saudara mau datang dengan serius? Apakah benar-benar? Karena waktu Tuhan berkata, marilah. Kenapa? Tuhan tahu keadaan kita, ya kan? Mungkin kita sedang lemah, letih, lesu, beban berat. Tapi kadang-kadang kita nggak taat mau datang sama Tuhan dengan cara, artinya dalam kata mari itu Tuhan mengajak kita untuk tinggalkan beban palsu, tinggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Tapi waktu Tuhan berkata mari, tidak semua orang mau tinggalkan, ya, tinggalkan bebannya, tinggalkan segala hal yang membuat dia gelisah, membuat dia menjadi orang-orang yang takut. Kita nggak berani. Kenapa? Karena pikiran kita di masalah lebih besar daripada ajakan Tuhan, daripada Tuhan yang besar yang sedang mengajak kita. Itu yang kadang-kadang terjadi. Nah, dalam kitab 2 Raja-Raja 8 ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Nah, ini ada satu pelajaran yang menarik dari perempuan Sunam. Dan kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat dan 2 Raja pasal yang ke-8, kita melihat bahwa memang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Tetapi satu hal yang kita pelajari bahwa di saat ada abdi Allah berkata kepada dia untuk kamu harus keluar dan tinggal di tanah yang ditentukan, dia tidak menoleh, dia tidak menolak, dan bahkan dia nggak tinggal di tempat, tapi dia langsung bertindak. Dia bergerak, memilih untuk bergerak, memilih untuk takut, memilih untuk mau taat kepada Tuhan. Saya katakan tadi dalam hati tadi, saudara, ya, Tuhan lebih tahu masalah kita, Tuhan lebih tahu apa yang Anda pikirkan, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi beban-beban saudara, dan Tuhan mengajak, ayo marilah kepada aku. Tapi tadi saya katakan, waktu Tuhan mengajak kita keluar dari beban kita, kita nggak taat. Kadang-kadang kita masih mempertahankan, ya, masalah-masalah itu, dan membuat kita akhirnya susah sendiri, ya, dan kita tidak mengalami kelepasan dan kemenangan. Nah, ajakan Tuhan sederhana. Di dalam ajakan Tuhan ini, Tuhan mau kita benar-benar belajar untuk taat, belajar untuk tidak melihat kepada masalah lebih besar, tapi percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kadang-kadang iman kita diuji, saudara, ya, saat engkau beban berat, punya masalah persoalan, dan Tuhan mengundang saudara hadir, datang kepada Dia, ya, datang sama Tuhan. Marilah kepadaku, kalau engkau punya beban berat, datang kepadaku. Tapi kadang-kadang kita tidak mau keluarkan diri kita dari beban itu sendiri. Kita nggak mau taat kepada Tuhan, ya. Nah, mari kita belajar dari perempuan Sunam ini, ya. Ketaatan perempuan Sunam ini, ya, tidak didasarkan pada keadaan yang nyaman. Walaupun kita tahu bahwa dia seorang yang mandiri, dia punya usaha, dia punya bisnis, dia punya rumah tangga keluarga yang berhasil. Tapi di saat keadaan yang mendesak dan abdi Allah berkata sama dia, kamu harus keluar, ya, dan dia tidak berpikir panjang untuk hal bertanya mengapa dan seterusnya, tapi dia mau belajar taat. Kenapa? Karena nanti ada kejadian yang terjadi, dan dia diselamatkan oleh karena pesan Tuhan melalui abdi Allah itu sendiri. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita lewati. Tapi ketaatan itu butuh keseriusan, saudara. Ketaatan itu butuh kesungguhan hati untuk percaya akan ajakan Tuhan. Marilah kepadaku. Ya, Tuhan mengajak orang-orang yang sedang punya beban berat. Tuhan selalu mengajak keluar kita dari masalah-masalah yang menghimpit kita. Tuhan selalu mengajak kita untuk tinggalkan semua tekanan, intimidasi yang membuat kita menderita. Tuhan selalu mengajak kita untuk melepaskan segala sesuatu yang membebani kita. Tapi apakah kita mau belajar taat untuk keluar dengan percaya penuh kepada Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar
dalam kehidupan kita. Nah, di dalam dua raja-raja tadi pasal yang keempat dan 8 dijelaskan sangat jelas bagaimana seorang perempuan Sunem ini, ya, dia adalah seorang yang benar-benar mandiri, tapi dia mau belajar, memilih untuk taat kepada Tuhan sekalipun dia tahu bahwa mungkin ada banyak pikiran-pikiran dia berkata, mengapa saya harus pergi ke tinggal di negara Filistin, ya. Dia mungkin bertanya, mengapa saya harus disuruh keluar dari tempat saya yang sudah nyaman ini, ya. Kadang-kadang kita nyaman dengan sesuatu yang juga kita rasa itu baik buat kita, padahal sebenarnya tidak, saudara. Dan kita mesti belajar serius dalam bicara tentang ketaatan, ya. Perempuan Sunem dalam Alkitab dicatat dalam 2 Raja 4 tadi, ya, dikenal sebagai wanita kaya dan juga terhormat yang sangat saleh. Ya, karakter utamanya meliputi keramahan yang tulus, iman yang teguh, dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, saudara. Ya, karena di pasal 4 sampai dengan pasal 8 2 Raja-Raja kita lihat bahwa saat dia bergumul dalam kehidupan pribadinya, ya, Tuhan menjawab tapi Tuhan juga menguji. Tuhan sudah menjawab tapi Tuhan menguji. Ceritanya sama seperti Abraham, ya. Pergumulan punya anak dan Tuhan kasih tapi Tuhan juga menguji. Kadang-kadang begitu, saudara. Untuk mendapatkan level-level iman yang kaya dalam Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan roh yang luar biasa, Tuhan menguji Anda berdoa dan Tuhan menjawab, tapi nggak cukup di situ. Kadang Tuhan menguji sampai benar-benar ketulusan ketaatanmu itu serius di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Tuhan nggak tahu hati orang? Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin sebuah tindakan serius dari seorang Petrus untuk benar-benar mau taat sama Tuhan. Sehingga waktu Tuhan tanya sama dia, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Ya, dan ketiga kali seperti kesannya dia berkata, Tuhan, masa engkau nggak percaya sih kalau aku mengasihi engkau? Nah, itu dia. Tuhan mendapati titik di mana engkau serius untuk mau taat, baru Tuhan percayakan engkau. Sehingga Tuhan berkata sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kadang-kadang dalam ketaatan, saudara, Tuhan mau kita serius, ya. Kita berdoa, Tuhan mau tolong kita, Tuhan berkata mari, tapi kadang-kadang kita nggak serius, kita nggak mau taat sama Tuhan dalam segala hal, saudara. Oleh karena itu, untuk taat kita perlu keseriusan, saudara, ya. Nggak bisa main-main, kita perlu taat. Karena dalam ketaatan itulah kepercayaan Tuhan datang kepada saudara, ya. Kisah hidup dari seorang Sunem ini, wanita Sunem ini, ya, sangat menonjol beberapa karakter penting. Dan terlihat di sana dia murah hati, dia suka melayani, meskipun dia kaya. Nah, nggak mudah seorang yang punya harta benda, punya segala sesuatu, ya, mau melayani. Ini pun belajar tadi, taat itu butuh keseriusan, saudara, ya. Karena waktu Tuhan mempercayai saudara dalam segala sesuatunya, Tuhan mau hatimu yang engkau berikan kepada Tuhan. Dia suka melayani, dia nggak sombong, ya. Ia berinisiatif bahkan membangun kamar bagi Nabi Elisa, hamba Allah. Waktu hamba Allah datang, dia mempersiapkan yang terbaik, ya. Dia membuat kamar, saudara, kepada Nabi Elisa, agar Nabi Elisa, ya, bisa singgah selalu kapanpun dia datang. Sudah ada kamarnya di situ. Dia melayani dengan luar biasa. Kalau Nabi Elisa lewati kota itu, sudah ada kamar. Dia sangat serius melayani hamba Allah, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, setiap langkah-langkah kita, ketaatan itu butuh engkau serius melakukan atau melayani pekerjaan Allah. Harus serius melayani pekerjaan Allah, harus serius, ya. Memperlakukan hamba-hamba Allah harus serius. Itu adalah sifat dari ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita bicara taat itu, saudara, ya, apa yang menjadi hati baik dari firman Allah? Ingat, saudara, hati baik bukan dari manusia, ya. Karena kalau hati baik manusia dia bisa berubah cepat. Tapi kalau hati baik oleh karena engkau ngerti firman, engkau melakukan itu tidak ada penyesalan. Nah, itu yang namanya ketaatan, butuh keseriusan, saudara, ya. Nah, dia melakukan ini karena apa? Dia tahu bahwa Elisa adalah hamba Allah, bukan orang biasa. Nah, waktu engkau bisa melayani hamba-hamba Allah dengan hatimu yang serius, engkau tahu bahwa engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Nah, wanita ini mengerti, dia melayani bukan orang biasa, dia melayani adalah hamba Allah.
Ya, membuat kamar ini berarti apa? Sangat spesial, mengkhususkan karena hamba Tuhan dia tahu, ya, perjalanan pelayanan mungkin capek, lelah, bermil-mil, ya perlu butuh istirahat dan dia membuat kamar yang sangat nyaman untuk abdi Allah bisa tinggal di situ, ya. Dan apa yang Elisa katakan kepada seorang wanita Sudom yang baik hati ini? Elisa menawarkan bantuan sebagai balasan, ya, karena dia sudah menolong Elisa, ya. Dan apa yang wanita ini katakan, ya, yang menjawab dengan tenang bahwa ia tinggal di tengah-tengah bangsanya dalam keadaan damai dan berkecukupan, tabah dan percaya penuh. Ketika putra satunya yang dinanti-nantikan meninggal secara mendadak, ia panik, ya, ia menolak, mengeluh. Dia tetap mau dengarkan pesan Tuhan melalui Nabi Elisa, ya. Apa yang menjadi imannya, dia belajar untuk ikut, ya. Dan waktu anak satu-satunya meninggal, ya, kemudian Nabi Elisa berdoa, ada kesembuhan mujizat. Tapi terjadi lagi ujian, ya. Anak ini bahkan seakan-akan mati lagi. Artinya kok ujian lagi, tapi dia terlihat dia nggak pernah mengeluh, saudara. Dia mencari Nabi Elisa lagi, ya. Dan dia tetap berkata bahwa aku percaya engkau Nabi Allah. Tidak ada yang Allahmu tidak bisa lakukan. Dia percaya kepada Tuhan melalui Nabi Allah, kepada Elisa. Nah, dalam keadaan-keadaan yang sulit, ya, engkau telah dijawab oleh Tuhan dan kemudian engkau diuji lagi. Apakah engkau tetap percaya bahwa Allah masih tetap bekerja dalam setiap keadaan yang sesulit itu? Engkau tetap percaya kepada Tuhan? Seorang wanita Sunam tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mencari Nabi Allah. Dan dia tetap memohon belas kasih untuk berdoa lagi kepada anaknya, ya. Dan dengan pesan roh yang luar biasa, ya, datanglah Nabi Elisa dan berkata, kamu harus tinggalkan tempat ini dan pindah dari sini. Dan dia ikuti juga karena dia melihat, ya, dia melihat bahwa seorang nabi berbicara atas nama Allah, dan apa yang nabi itu katakan pasti Allah menjamin hidupnya akan baik-baik saja. Nah, ini adalah teladan Alkitab yang kita perlu sadar, melihat ketaatan itu butuh keseriusan, saudara. Kalau engkau pernah melihat bahwa engkau ditolong oleh Tuhan, jangan berhenti taat. Jangan berhenti untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan kebenaran firman Allah untuk engkau harus lakukan, ya. Karena kebenaran itu gak dilihat oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi. Wanita ini sangat kaya, saudara. Wanita sebenarnya sangat kaya. Dia mandiri, ya. Keluarganya berkecukupan, tapi dia tidak pernah yang namanya mengandalkan kekuatan manusianya. Dia tetap menunjukkan nilai karakter yang bagus untuk melayani abdi Allah, melakukan titah Allah, melakukan perintah Tuhan. Dia mau taat melakukan sesuatu. Dia taat melayani. Ia adalah seorang perempuan yang terpandang dan kaya, tapi dia tetap memberikan diri sebagai seorang yang hamba, seorang yang rendah hati di hadapan abdi Allah untuk melayani. Ini namanya ketaatan yang butuh keseriusan, ya. Jangan memandang abdi Allah atau memandang hamba-hamba Allah, ya, kecil di matamu, sementara mereka besar di mata Allah karena mereka adalah orang-orang penting kerajaan Allah yang Allah utus mengerjakan apapun dalam muka bumi ini seperti kehendak Tuhan. Wanita ini sangat mengerti bagaimana menghormati hamba-hamba Allah, ya. Dia membalas semua yang dia harus lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan waktu kita lihat keadaan-keadaan yang sulit menghimpit dia tetap mempercayai kehidupannya kepada hamba Allah. Ini poinnya, saudara. Waktu keadaan-keadaan menghimpit, apakah engkau mencari, ya, kekuatan manusia? Engkau mencari, ya, semua cara-cara daging, atau engkau tetap mencari Tuhan melalui hamba-hamba Allah? Engkau mencari Tuhan untuk meminta nasihat, mencari Tuhan, ya, melalui hamba-hamba Allah untuk minta didoakan. Ini satu kepentingan penting, kepentingan spiritual kita untuk mencari orang yang tepat supaya saudara keluar dari masalah-masalah yang menghimpit saudara. Saya tidak bisa nyangka, ya, dalam 2 Raja-Raja pasal yang 4 sampai dengan 8, ya, seorang wanita yang sudah sangat mandiri dan punya segala sesuatu, ya, waktu anaknya mau mati, sudah mati dan didoakan dan hidup lagi, dan tiba-tiba ada ujian lagi, ya, anak ini kemudian jatuh sakit, mati lagi.
Wah, itu nggak mudah saudara Tuhan percayai abdi Allah. Tetapi dia tetap menaruh percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Dia nggak putus asa. Berapa kali saudara diuji? Berapa kali engkau melewati masa-masa yang sulit? Apakah kau tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu? Apakah kau tetap taat dengan serius melakukan perintah-perintah Tuhan? Wanita Sunam ini ia patuh untuk meninggalkan rumah serta ladangnya dan tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin selama 7 tahun demi menyelamatkan keluarganya. Kebenaran itu butuh perjuangan untuk melakukannya dalam ketaatan, saudara. Ya, makanya nggak mudah. Kalau saudara mempercayai Tuhan, engkau harus merelakan apapun yang menggeser manusia. Ya, itu adalah kekuatanmu. Harus percaya kepada Allah dalam segala perkara bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar supaya engkau bisa melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Apakah hari ini engkau sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat? Apakah hari ini engkau sedang menanti ya janji-janji Allah tergenapi? Saya mau katakan satu hal, tetap taat. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Kalau engkau letih, kalau engkau beban berat, engkau lesu, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Itu janji Allah yang sangat komplit buat kita. Dia akan berikan kelegaan. Datang kepada Tuhan. Ya, taat dengan keseriusan. Sungguh-sungguh cari Tuhan dan jangan pelimplang dalam imanmu, tapi nyatakanlah kasihmu kepada Tuhan dengan keseriusan hatimu. Apapun yang terjadi tidak mengubah imanmu kepada Allah. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini. God bless you all. Shine, bangkit dan bercahayalah bersama Pastor Shalin Mataheru MTH. Selamat mendengarkan. Kembali di Blessing in the Morning, Rise and Shine. Kita sudah menikmati dan terberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Temanya adalah marilah kepadaku, di mana ketaatan butuh langkah yang serius dalam Tuhan. Dan firman Tuhan, terima kasih Bu Sarli. Yes, haleluya. Kita pagi hari ini. Amin. Di mana kita semua kembali diingatkan untuk serius ya. Yes. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, betul. Jangan suam-suam kuku. Yes. Dan firman Tuhan juga contohnya atau dalam firman Tuhan tadi dikatakan kisah seorang wanita yang dia bukan dalam posisi yang berkekurangan begitu ya. Betul. Dia bukan dalam posisi yang terhimpit masalah, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Yes. Dan kita pagi hari ini berdengar sasando belajar tentang kisah wanita Sunam yang melayani Nabi Elisa, dan luar biasa ya. Ketika kita mau melayani maka janji-janji Tuhan yang tentu saja sampai sekarang mungkin sedang kita tunggu-tunggu untuk tergenapi akan satu persatu dalam waktunya Tuhan hadir dalam hidup kita. Betul. Pendengar sasando, Anda boleh bergabung silakan di 0856299400 untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini ataupun juga mengirimkan pokok doa. Nanti didoakan di akhir program. Baik Bu Sarlin, saya sangat tertarik karena memang zaman sekarang tuh keseriusan itu Untuk ketaatan berat ya. iya betul. Keseriusan dalam ketaatan itu sungguh-sungguh berat begitu ya. Bahkan orang yang terlihat menurut kita sudah taat sekali, dia juga tetap mengalami masa-masa di mana dia butuh satu dorongan lagi untuk memulihkan dirinya dalam keseriusan atau ketaatan kepada dalam melayani Tuhan. Nah, sebenarnya apa yang membuat atau tantangan terbesar kita di era sekarang ini untuk tetap taat, tetap serius begitu ya, menantikan firman Tuhan, menantikan janji Tuhan, kemudian tetap juga melayani, tetap membara, jadi apinya itu tetap berkobar begitu, tetap menyala. Tidak kemudian tiba-tiba redup. Betul. Ya, memang ini zaman global ini kita tahu bahwa memang keadaan situasi dunia ini nggak baik-baik saja, gitu ya. Nah, tapi saya mau tekankan berulang-ulang bahwa kita perlu punya keadaan yang baik-baik saja dalam segala situasi. Nah, saya mau katakan sekali lagi, contoh wanita Sunam di 2 Raja-Raja pasal 4 dan pasal 8 sangat jelas bahwa wanita ini sangat mandiri dan punya segala sesuatu, tapi memang satu hal, ya di usia tuanya dia belum dikaruniai anak.
Nah, waktu ketemu dengan hamba Allah, karena diberikan tumpangan, hamba Allah berkata, apa yang kau mau? Dan dia berkata, aku mau punya keturunan. Dan benar terjadi. Tapi saat diberikan, meninggal. Nah, ini kan satu hal yang serius. Mungkin kita sedang menghadapi hal yang sama dalam dunia ini, saudara ya. Kita lagi punya pergumulan dan kita dapat jawaban Tuhan, tapi tiba-tiba seperti diuji. Kita lagi diuji sekarang hari ini. Dalam keadaan-keadaan kita lewati, kita lagi diuji. Lalu kebetulan memang ada krisis pangan, ada kelaparan yang sangat-sangat banyak di Israel itu terjadi saat itu. Dan kembali wanita ini ya di tengah-tengah anaknya tadi istilahnya dia dikasih meninggal gitu ya ceritanya, tapi dia harus tetap taat untuk dikatakan kamu harus keluar dari sini, tinggal sebentar di Filistin selama 7 tahun karena ada kelaparan di sini, bencana kelaparan, dan dia mau tetap taat, saudara. Ini menarik di sini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini ya zaman sekarang ya, di tengah-tengah isu-isu global yang kita dengar pagi siang sore malam yang bisa mengkhawatirkan kita ya saudara, apakah engkau masih punya telinga roh yang serius untuk mau belajar taat? Ya, wanita ini saat anaknya dikasih sama Tuhan dan tiba-tiba meninggal, dia nggak putus asa. Ini menarik saudara. Waktu mungkin engkau berdoa dan engkau lihat Tuhan menjawab, tapi ada kok seperti Tuhan ambil lagi sih, kan gitu ya saudara ya. Coba engkau masih tetap taat enggak? Tadi saya katakan tadi, tetap cari Tuhan enggak melalui hamba-hamba Allah. Engkau minta nasihat melalui kehidupan hamba-hamba Allah ini ya, melalui hidup mereka engkau tetap cari Tuhan dan tetap minta didoakan topang roh saudara, gitu ya, membangun roh saudara kembali. Nah, makanya penting sekali saudara ya, coba waktu engkau sedang punya masalah persoalan dan berkata marilah ya aku berikan engkau kelegaan, itu sebenarnya begini, engkau harus mengeluarkan dirimu dari tekanan-tekanan dan mulai mencari di mana ruang atau area di mana engkau punya roh kembali dibangkitkan, yaitu apa? Ada dengan orang-orang yang tepat supaya spiritualmu kembali dibangkitkan, rohmu kembali dibangkitkan. Ya, engkau kembali dicas, orang bilang dicas kembali supaya engkau kembali punya roh yang tadi katakan menyala kembali ya, mulai bercahaya kembali dalam kemuliaan Tuhan. Nah, ketaatan dari wanita Sunam ini mengajarkan kita bahwa mendengar itu lebih penting, seperti kita katakan mendengar lebih penting daripada korban-korban apapun, saudara. Ketaatan itu penting sekali untuk engkau lakukan. Karena di dalam ketaatanmu engkau sedang dibawa Tuhan keluar dari krisis-krisis yang kita nggak tahu nanti akan terjadi apa ya ke depan. Tetapi engkau sedang taat dan engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, berarti engkau sedang menyelamatkan dirimu. Engkau sedang datang dalam ajakan Tuhan, marilah aku berikan engkau kelegaan. Apakah hari-hari ini engkau tetap percaya kepada janji Allah dan tetap datang sama Tuhan dengan hati yang benar-benar yakin bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar? Karena wanita Sunam ini saat dia melayani hamba Allah dan dia mengalami ujian ini bukan memperburuk dia, tapi ujian ini membuat dia semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa ya, punya anak yang diberkati dan semua harta benda itu yang dia miliki kembali dia dapatkan lagi, karena waktu dia kembali selama 7 tahun dalam tanah asing istilahnya ya, dia kembali lagi ke rumahnya, semua yang dia punya itu tetap ada, bahkan dilipat kali gandakan, saudara. Nah, ini kenapa? Belajar taat. Kadang-kadang kita mau taat, kita ragu ya, nanti aku kehilangan A, B, C, Z, nanti saya bagaimana ya? Ya jangan, saudara. Karena saya katakan dalam Tuhan itu ketaatan butuh keseriusan. Kalau engkau percaya sama Tuhan, harus percaya 100% dan yakin Allah menuntun saudara. Ya, dan kalau kita mau diuji oleh Tuhan, Allah sedang memperkaya sebenarnya iman kita supaya kita semakin kokoh lagi dan tidak akan terombang-ambing oleh banyak kekhawatiran yang akan datang. Bayangkan kalau wanita ini nggak takut Tuhan, ya, dan terjadi krisis kelaparan, apa yang terjadi dengan dia dan keluarganya? Pasti akan ikut, bahkan sudah meninggal karena ada krisis kelaparan selama 7 tahun lagi, saudara. Ya, tapi dia taat sama Elisa. Dia nggak marah, Elisa, mengapa kamu berdoa, aku sudah punya anak, anakku mati, ya kan gitu. Dia nggak bersengut-sengut. Dia tetap dengarkan Elisa untuk keluar dari tempat di mana ada krisis makanan, kehidupannya menderita di situ. Kalau dia tetap di situ, dari keluar, pergi dulu ke Filistin. Dan waktu 7 tahun dia kembali, dia melihat rumahnya, harta bendanya,
ladang-ladangnya semua masih tetap utuh, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dalam tengah-tengah krisis apapun yang engkau sedang lewati hari-hari ini, ya, engkau belajar taat dengan serius, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi engkau. Haleluya. Haleluya. Ya, ini Amin. sangat relate dengan mungkin banyak kekhawatiran akhir-akhir ini. Mhm. Yang paling baru nih ya, mungkin yang aduh bagaimana ini ya, mau berangkat kerja, mau pulang kerja, BBM-nya dan lain sebagainya. Betul. Ada kekhawatiran. Betul, iya. Kemudian mau taat sebenarnya, tetapi kemudian karena muncul kekhawatiran yang lebih besar itu tadi, Iya. membuat iman tuh kadang-kadang agak sedikit dia apa ya istilahnya secara manusiawinya muncul. Ada kekhawatiran, ketakutan seperti tadi Bu Sarlin bilang. Betul. Tetapi ketika kita taat begitu, bahkan ketika ada krisis kelaparan 7 tahun, rumah tetap terjaga, bahkan dampak positif Betul. dari ketaatan itu adalah berkat melimpah ya. Betul, betul. Lalu bagaimana Bu cara menjaga atau kita tetap konsisten untuk bisa taat pada Tuhan? Iya, itu maka saya kadang-kadang butuh keseriusan, perjuangan. Wanita ini waktu anaknya meninggal, ya, beberapa tahun, ya, karena ada saat itu panas yang terik, ya, sengatan panas yang terik di ladang sehingga anak ini meninggal. Saudara, ya, apa yang terjadi? Wanita ini, ya, dia pergi mencari Elisa ke Gunung Karmel. Ini cukup jauh perjalanannya, saudara. Ya, dan kalau dia sudah lupa tentang Tuhan, ngapain dia pergi cari Elisa? Yang ada malah harusnya dia putus asa, ya kan? Anaknya meninggal, tapi justru anaknya saat meninggal, dia pergi berusaha mencari Elisa di Gunung Karmel sejauh itu dan butuh perjuangan dalam perjalanan. Kenapa dia mau pergi cari Elisa? Karena dia lihat yang datangkan berkat anak ini dalam doa adalah Elisa, hamba Allah. Dan dia punya iman tetap konsisten mencari Tuhan dengan serius melalui hamba Allah. Dia cari Elisa, dia cari ke Gunung Karmel, dan dia mulai berkata, anakku meninggal, bangkitkanlah dia dari kematian. Kalau engkau sudah berdoa, dia lahir, dia ada, maka engkau juga pasti. Dia punya iman yang gila, tanda kutip secara gila dalam arti dia serius. Nah, kata-kata itu butuh kayak gitu, saudara, serius. Jangan cuma bilang taat tapi saudara gelisah, saudara khawatir, saudara masih istilahnya ragu. Itu nggak begitu. Wanita ini benar-benar saya bilang dia gila dalam imannya. Berarti dalam kondisi yang mungkin secara pikiran manusia ini udah ending, udah selesai. Karena udah meninggal, iya udah dong. habis. Tapi iman dari wanita ini malah semakin luar biasa. Jadi betul, katakan kalau kita mikir ya secara manusia kita, ya kan, anak udah meninggal, ya udahlah, selesai. Apalagi Elisa udah nggak tahu kemana, ke Gunung Karmel, jauh banget lagi, ngapain saya pergi cari kan gitu. Tapi dia tetap percaya anak ini karena anak anugerah, mujizat kan begitu. Dan yang melakukan itu adalah Elisa, Nabi Allah. Sehingga dia tidak ragu, dia pergi cari tantangan apapun. Adakah hari-hari ini saat engkau bilang taat, engkau tetap mencari Tuhan? Taat itu butuh perjuangan, keseriusan, saudara. Butuh serius. Wanita ini mencari Elisa di Gunung Karmel, namanya gunung, saudara, ya, perjuangannya luar biasa dengan jarak tempuh yang tidak mudah. Tapi dia tetap mencari dan dia tetap berkata, engkau sanggup membangkitkan anak saya lagi. Ini ya penyataan iman yang gagah, saudara. Itu penyataan iman yang berani, saudara. Dia tidak ragu sama sekali, ya, dan benar dari ketaatannya. Dan dia mulai mendengar Elisa berkata keluar dari tanah ini karena ada krisis tadi, ya, krisis makanan, kelaparan yang luar biasa. Dan dia juga belajar taat, pergi karena tadi dia sedang datang kepada Tuhan. Dan dia yang mungkin sedang mengalami, ya, perbuatan berat tadi, ya, berat. Dia tanggapi undangan Tuhan, tapi bukan dengan hanya asal. Keseriusan. Saya percaya kalau engkau taat sampai selesai. Seperti kitab Galatia pasal 3 ayat 3 berkata, kalau udah mulai dengan roh, maka kamu harus mengakhiri dalam roh. Nah, itu, saudara. Apakah hari-hari ini engkau sedang ditantang dalam ketaatanmu? Butuh keseriusan. Haleluya.
Luar biasa. Baik, ini Yes. ada respon dari Kak Yohan ya pagi hari ini nanya, mungkin tadi agak sedikit ketinggalan gitu, Bu, bisa diulang dong ayat yang disampaikan dalam khotbah pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, selamat datang, selamat bergabung. Iya, saya percaya rasa haus akan Tuhan ini membuat kita semua akan dipuaskan ya. Yes. Iya, firman Tuhan yang pertama tadi kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Dan kemudian 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 yang menjelaskan juga hal yang sama. 2 Raja-Raja 8 juga ayat yang kedua yang menjelaskan hal yang sama. Jadi ada pasal-pasal dalam 2 Raja-Raja 4 dan 8 yang menjelaskan tentang gimana iman seorang wanita Sunam yang tetap berjuang ya, yang butuh keseriusan dirinya untuk percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Dan saya yakin ya, semakin kita percaya kepada Tuhan melalui hamba-hamba Allah ya, kita punya iman itu akan terjaga dengan luar biasa. Wanita ini ya, di dalam banyak krisis yang dia lewati, dia tetap mempercayai hamba-hamba Allah untuk menopang imannya, dalam arti dia mencari hamba-hamba Allah dan tetap taat melakukan apa yang diperintah Tuhan melalui apa yang hamba-hamba Allah lakukan ya. Dan kita mengerti Elisa ini hamba Allah yang bukan, maaf kata ya, bukan hamba Allah yang biasa-biasa, hamba Allah yang takut akan Tuhan, yang benar-benar memang adalah seorang hamba Allah yang diurapi oleh Tuhan. Saudara perlu cari hamba-hamba Allah yang diurapi oleh Tuhan, yang punya mata yang tajam untuk menjaga rohani saudara tetap bertumbuh dengan luar biasa. Haleluya. Luar biasa ya. Terima kasih untuk Kak Yohan ini sudah bergabung begitu, dan tentu saja ini adalah salah satu ayat-ayat yang luar biasa menguatkan kita. Yes. Dan ada ajakan di mana Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu ayat ini sebenarnya ajakan yang membuat kita itu ternyuh Komplit, gitu. betul. Udah komplit. Orang bilang kalau pakai makan paket, ini paket komplit. Iya, relate sekali dengan keadaan Betul, yang sekarang ya. betul. Semua orang mungkin punya masalahnya, pergumulannya sendiri-sendiri. Betul. Mungkin kalau ada peribahasa Jawa itu wang sinawang ya. Kok kita uripmu penak banget begitu ya. Kelihatanmu hidupmu enak banget. Padahal mungkin yang dikatakan seperti itu akan bilang, masa sih? Saya juga punya pergumulan begitu ya. Iya. Tapi kemudian bagaimana cara kita melatih diri agar tetap taat meskipun situasi kita nggak mendukung? Betul. Jadi memang harus keluar dari zona yang nyaman, Iya, gitu betul. ya. Kenyamanan apa yang kita rasa ini nyaman banget, padahal sebenarnya itu ya itu akan menggoncang kita juga gitu ya. Harus saudara keluar dari situ dan belajar untuk menaruh percaya penuh kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun ya. Jadi belajar dari seorang wanita Sunam yang benar-benar punya iman radikal yang tanpa ragu sedikit pun kepada Tuhan. Ini kita mesti belajar itu. Kalau saudara memang mau taat, engkau butuh keseriusan yang benar-benar membuat engkau memang harus ada bayar harga. Ya saudara, bayar harga itu banyak hal, gitu ya. Bayar harga banyak hal, ya. Kondisi-kondisi engkau ingin cari Tuhan, mungkin ada banyak tantangan juga, itu juga bayar harga, saudara. Engkau masuk bersama dalam Tuhan, tapi ada banyak orang yang mungkin ya sedang membuat engkau ya tidak nyaman. Ini cuma tantangan sebenarnya. Apakah engkau akan tetap melakukan itu? Nah, yang puji Tuhannya wanita Sunam ini dia tetap taat sama juga suaminya. Ya. Jadi dalam segala keadaan situasi dia selalu curhat dengan suami gitu ya, mendengarkan juga nasihat suaminya. Dan ini yang kita perlu belajar juga ya, wanita-wanitanya Allah yang memang hari-hari ini engkau merasa kok suami saya juga kurang berfungsi, jangan seperti itu. Kita belajar untuk taat sama suami, karena ketaatan kepada suami itu bukan berarti saudara kalah, tapi engkau sedang menundukkan dirimu dalam kuasa Tuhan dengan keyakinan penuh tanpa ragu. Sebenarnya itu nilainya. Nah, wanita Sunam ini belajar membangun iman. Dia belajar bangun iman, saudara. Ya, makanya coba lihat keseriusan dia juga untuk membuat kamar, ya, di atas kepada hamba Allah. Ya, supaya dia berkata kalau nanti lewat bolak-balik ke kota kemana bisa nginap. Ini bicara bahwa dia melayani Tuhan, melayani hamba-hamba Allah di muka bumi ini dengan hati yang sangat mengasihi Tuhan. Saya teringat tentang juga Lydia,
seorang yang benar-benar juga punya artinya businesswoman ya, punya kekayaan dari apa jadi usahanya, tapi dia melakukan usaha ini untuk apa? Memperluas pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dia melayani, dia melakukan sesuatu. Nah, apa yang Anda punya, Anda lakukan ini. Ini bagian dari ketaatan juga, saudara. Ya, bagian dari ketaatan. Apa yang Anda punya Anda lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani hamba-hamba Allah, memberikan tumpangan kepada hamba-hamba Allah. Itu bagian dari ketaatan, bagian dari saudara melayani Tuhan dan mau datang sama Tuhan dengan hati yang tulus. Jadi Matius tadi berkata, marilah kepadaku. Tuhan tahu ya pergumulan-pergumulan kita lagi beban berat, lagi punya masalah, persoalan, dan Tuhan berkata, datang kepadaku. Apakah engkau datang dengan penuh keseriusan? Karena ketaatan kepada Tuhan itu butuh keseriusan, dan Allah menjamin bahwa Dia memberikan kita kelegaan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Baik, Bu Sarlin, terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini luar biasa, memberikan kita kekuatan baru bahwa satu iman yang kita percaya dalam Tuhan, terus kita pupuk ketaatannya secara serius supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi memberikan rentangan tangan begitu ya, tangan Tuhan, mari kepadaku untuk datang kepada Tuhan. Kita juga hari ini kembali diingatkan, ayo cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Begitu ya, supaya kita tetap di jalurnya Tuhan. Jangan salah minta nasihat, itu dia pesannya ya. Jadi wanita Sunam ini ya, dia datang sama Tuhan, dia menanggapi undangan Tuhan dengan cara apa? Dia mencari hamba Allah. Dia nggak minta nasihat dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini mungkin sama dengan di dalam Mazmur pasal 1 ya. Apa yang Tuhan katakan Mazmur 1 ayat 1 ya? Jangan minta nasihat dari orang-orang fasik, dari orang-orang berdosa, dari orang-orang pencemooh. 3 sikap orang ini Tuhan kasih peringatan. Kenapa? Karena orang-orang fasik, orang yang nggak kenal Tuhan, orang pencemooh, orang yang suka gosip, dan orang berdosa tidak akan memberikan kita jalan keluar. Yang ada malah nanti saudara akan mengalami banyak kedukaan. Karena jiwamu akan merana, karena yang didengar itu bukan nasihat yang memenangkan saudara, tapi yang terjadi adalah hal-hal yang malah merugikan saudara. Mari kita belajar hari-hari ini dalam tantangan rumah tanggamu, tantangan apapun yang engkau lagi lewati, cari Tuhan, cari hamba-hamba Tuhan, karena Tuhan sedang membuka tangan Tuhan dan berkata, datanglah kepada Tuhan, engkau yang letih lesu dan berat, Allah berikan engkau kelegaan melalui hamba-hamba Allah, melalui doa-doa mereka engkau akan diberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan ya, dan setiap malam berdoa sungguh-sungguh secara pribadi ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan juga, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin engkau mendapatkan kedamaian dan sukacita, jiwamu akan lega, engkau akan baik-baik saja di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Haleluya. Luar biasa. Baik, kita akan tutup dengan pokok doa. Mungkin ada closing statement yang makin gombo menguatkan kita, atau ada info-info lain, monggo. Iya, mari kita datang sama Tuhan. Semua keadaan situasi apapun, saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Makanya undangan Dia, karena Dia tahu kita lagi berulang berat, lagi dalam suasana yang tidak baik, Tuhan undang kita. Apapun keadaan kita, Tuhan undang kita. Mari datang dengan kesungguhan hati dan percaya Allah menjamin kita, dan percaya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia sudah mengundang saudara. Apakah akan datang kepada Dia? Datanglah dengan sepenuh hati ya. Datang dengan sepenuh hati, percaya, yakin. Allah menjamin saudara, Allah punya rencana yang membuat engkau akan berbahagia seumur hidupmu. Yakinkan hidupmu bahwa engkau akan baik-baik saja karena engkau menaruh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini yang lemah akan berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang sedang beban berat berkata aku mendapatkan jalan keluar dan kelegaan, karena engkau datang kepada Tuhan sumber segala-galanya, dan Allah menjawab engkau. Haleluya. Kita akan berdoa. Saya berdoa buat saudara-saudara yang sedang mendengarkan program Arise and Shine, engkau bangkit dan bersinar karena kuasa Allah ada padamu. Mari kita